Mesias yang akan datang adalah berwujud manusia dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya berwujud roh, nggak mungkin roh memakai kasut, kaki, atau sepatu. Iya, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes pasal 1 ayat 27. Iya, ini satu komentar dari teman kita Oskader Mats. Ya, 2 hari yang lalu. Mari kita jawab ya teman-teman. Mesias itu wujud manusia dalam kurung Muhammad SAW. Karena tidak mungkin Roh Kudus itu berwujud manusia. Sebab Roh Kudus tidak dapat memakai alas kaki atau kasut. Dari mana referensi ayat Alkitabnya? Ya adalah di Alkitabnya orang Kristen. Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 27. Dan yang kemudian akan datang daripadaku untuk membuka tali kasutnya pun saya tidak layak, kata Yohanes. Benar, Roh Kudus itu tidak mungkin berkasut dan beralas kaki. Dan Mesias pun demikian. Karena Mesias itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Mesias. Dan ayat Alkitabnya jelas. Yohanes pasal 1 ayat 27. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih buat saudaraku yang muslim yang sudah memberikan pencerahan buat saya. Dengan satu ayat Alkitab saya mengerti bahwa terlalu bodohnya kamu. Terlalu bodohnya kamu. Kenapa saya bilang kamu terlalu bodoh? Dengan satu ayat Alkitab ini saja kamu tidak paham dan tidak mengerti. Namun sebelum saya jawab apa yang wajib saya jawab sebagai orang Kristen, ya buat teman-teman semua yang sedang menonton dan di luar sana, ya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang bersama dengan dukungan dari teman-teman. Oke, kita menjawab buat teman-teman tadi tuh yang dibilang Mesias itu adalah wujud manusia dan dikasih kurung manusia itu Muhammad. Berarti bertujuan bahwa Mesias itu sebenarnya gelarnya untuk Muhammad dan bukan untuk Yesus Kristus. Oke, kalau begitu Toy dia mau dulu. Dia mau dulu, terus Tom tanya dia lagi. Jadi saya mau tanya buat saudaraku yang punya komentar, apa arti dari Muhammad? Apakah Mesias? Atau apakah Mesias artinya Muhammad? Tolong dijawab. Karena Alkitab kami orang Kristen, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu huruf nama Muhammad tertera di dalam Alkitab kami. Jadi tidak mungkin kami orang Kristen mengaku bahwa Muhammad adalah Mesias. Jadi ini klaim kosong, klaim bodoh dari kamu sendiri temanku yang punya komentar. Ya klaim yang tidak punya dasar sama sekali. Yang berikut, coba tunjukkan kepada saya dan teman-teman Kristen yang lain satu ayat Al-Quran dan satu hadis saja yang mengatakan bahwa Muhammad artinya Mesias. Mesias artinya Muhammad. Dan satu ayat juga kapan Muhammad diurapi menjadi seorang nabi seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Tolong dijawab pertanyaan saya tadi itu. Ya karena ini teman kita yang muslim sendiri yang berkomentar. Jadi saya berkewajiban, berhak untuk bertanya kembali kepada yang punya komentar dan teman-teman muslim yang lain. Yang bisa bantu dia untuk jawab satu pertanyaan, silakan jawab. Yang kedua, apakah ada kalimat
Mesias tertulis di dalam Al-Quran selain Isa Al-Masih? Karena Isa Al-Masih itu menurut teman-teman yang Muslim merujuk kepada Yesus Kristus, jadi bukan kepada Muhammad. Oke, sampai sini paham toh? Jadi kasih tahu saya dan teman-teman Kristen yang lain, di mana terdapat satu surat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu Mesias. Muhammad bukan Mesias. Apakah Yesus itu Mesias? Mari kita lihat sama-sama. Yesus adalah anak yang dijanjikan. Karena nama Yesus ini diberikan oleh malaikat Allah sendiri kepada Maria. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan melahirkan, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, yang artinya yang diurapi. Yeshua HaMashiach, yang artinya yang diurapi. Satu kalimat ini saja. Jadi Mesias artinya yang diurapi. Tadi Muhammad bukan artinya yang diurapi, tapi Yeshua HaMashiach artinya yang diurapi. Jelas nama Yesus adalah Mesias. Mesias adalah Yesus. Ini saya cukup, sangat jelas. Masih banyak lagi gelar-gelar Yesus Kristus yang kalau dirujuk semuanya mengarah kepada Mesias. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 27. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Ingat, baca Alkitab jangan satu ayat, baca semua, kasih lengkap supaya mengerti. Yohanes itu ada pasal 1 ayat 1 sampai 27 dan selanjutnya. Jadi sebelum ayat 27 ada 26, 25, 24, 23 dan sampai pada ayat yang pertama. Ya, ayat-ayat sebelum ayat 27 itu mengatakan bahwa di sana ada terjadi diskusi, pertanyaan antara orang-orang yang hendak dibaptis oleh Yohanes. Ada yang tanya begini sama Yohanes, kau ini siapa? Apakah kau ini Elia, Musa, atau Nabi yang akan datang itu? Yohanes bilang sama mereka, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Setiap lembah bukit akan diratakan. Setiap tikungan yang berlekuk akan diluruskan. Dalam arti apa Yohanes bicara begitu? Setiap hati yang masih bengkok, yang menyeleweng dari Tuhan, cepat kembali, karena Yohanes adalah perintis jalan untuk yang akan datang, yaitu Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga Yohanes membuka jalan itu. Ketika Tuhan itu datang, maka semua umat telah dipersiapkan oleh nabinya, yaitu Yohanes Pembaptis, anak Imam Sakaria. Jadi di sini jelas ya, sangat jelas. Dan di ayat 27 itu Yohanes bilang bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi yang kemudian daripadaku akan datang, di tangannya dia memegang penampi yang akan memisahkan ilalang dari gandum. Dan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes pasal 1 ayat 27 tadi. Disinilah ketika Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, maka terdengarlah urapan Allah dari surga itu terjadi.
Roh Kudus yang turun di atas bahu Yesus menyerupai seekor merpati, dan terdengar suara Allah dari surga dengan suara urapannya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Hanya kepada Yesus Kristus Allah menyampaikan pesan ini. Hanya kepada Yesus Kristus Allah berkenan, tidak kepada nabi-nabi di luar Yesus, apalagi Muhammad. Jadi Muhammad bukanlah Mesias, karena arti Muhammad bukan Mesias. Arti Mesias bukan Muhammad, tapi Yeshua HaMashiach, artinya yang diurapi. Oleh sebab itu, oleh karena itu, Yesus adalah Mesias. Muhammad bukanlah Mesias. Jelas. Jadi janganlah mengais-ngais Alkitab, ayat-ayat Alkitab kami yang kata kalian sudah palsu. Jangan sampai nabi kalian dicap nabi palsu karena memakai ayat-ayat Alkitab yang palsu. Biarkanlah kami umat terjemahan ini yang percaya kepada Alkitab yang kalian bilang palsu, dan kalian tetaplah yang Muslim percaya kepada Al-Quran yang katanya Alkitab atau Al-Quran penyempurna dari semua kitab, yang masih berdiri meminta bantuan kepada hadis. Akhirnya shalom, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.